pagi para moderator dan para peserta webinar, begitu juga panitia yang telah mengusahakan acara ini berlangsung. Sebelumnya saya mau tanyakan apakah suara saya terdengar ya, Dok? Terdengar. Iya, baik. Baik. Baik, materi pertama ini saya diberi tugas untuk berbicara mengenai bagaimana ASI dapat menurunkan potensi kejadian dari pneumonia. Baik, izinkan saya untuk screen share sebentar. Bagaimana? Sudah terlihatkah? Terlihat. Iya, baik. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan mulai pembicaraan saya yang pertama. Ini kita mulai dengan topik kita yaitu pemberian ASI eksklusif ini turunkan potensi pneumonia. Yang akan saya bicarakan pada siang hari ini, outline-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama saya akan membicarakan tentang pendahuluan, kemudian bukti ilmiah efek dari pemberian ASI pada pneumonia di masa anak. Kemudian apa yang harus kita ketahui sekalian, para peserta webinar yang kalau tidak salah hari ini yang bergabung dengan kami adalah dari teman-teman dokter umum, kemudian juga ada perawat. Maka apa yang perlu kita ketahui tentang ASI ini, yang harus kita tahu. Kemudian yang berikutnya adalah rekomendasi pemberian ASI di era pandemi COVID-19. Kemudian yang terakhir adalah take home message. Sebagai pendahuluan, pada tahun 2018 WHO mencatat ada 5,3 juta anak balita ini meninggal dan 75% dari 5,3 juta anak ini meninggal pada usia kurang dari 1 tahun. Penyebab utama dari 5 penyakit teratas ya, penyebab kematian dari bayi di bawah 1 tahun ini, yang pertama adalah prematuritas, kemudian infeksi respirasi akut ya, kemudian komplikasi intrapartum, kelainan bawaan, dan diare. Salah satu upaya untuk pencegahan sampai saat ini, salah satunya adalah pemberian ASI segera dan diberikan secara eksklusif. Ini adalah sebagai salah satu pilar dari pencegahan terhadap penyakit yang bisa dicegah, ya, penyebab kematian yang di atas ini yang bisa dicegah karena infeksi, itu pemberian ASI sangat baik sekali. Kemudian menyusui atau pemberian ASI ini mampu mengurangi morbiditas dan mortalitas. Beberapa penelitian dan yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa terjadi penurunan resiko kematian pada anak kurang dari 2 tahun akibat penyakit infeksi di negara berkembang. Tidak hanya di negara berkembang saja yang terjadi penurunan risiko kematian setelah diberikan ASI, tetapi juga pada laporan-laporan dari negara berkembang, dari negara yang maju. Dalam hal ini mampu menurunkan rawat inap karena diare dan pneumonia di negara-negara maju. Kemudian ASI eksklusif ini juga mampu menurunkan penyakit seperti gastrointestinal dan alergi. Sekarang kita bicara pada outline kita yang kedua, yang menjadi topik utama yang saya bicarakan adalah bagaimana bukti ilmiahnya efek ASI ini mampu pada pneumonia, efek ASI pada pneumonia ini bagaimana bukti ilmiah. Saya ambil dari satu systematic review.
Ini dilakukan systematic review pada tahun 2013 yang menginisiasi adalah Badan Kesehatan Dunia dengan judul Short Term Effect of Breastfeeding. Ini dilakukan pada 2013 dan melakukan kajian systematic review tentang keuntungan pemberian ASI pada diare dan pneumonia, kematian terhadap diare dan pneumonia. Nah, saya akan memperuncing pada satu yang tentang pneumonia saja yang saya ambil. Pada studi ini didapatkan ada 18 studi efek pemberian ASI pada luaran infeksi saluran respirasi pada beberapa kelompok. Maaf, bisa di-mute ya. Oke, jadi pada studi ini melibatkan 18 studi yang menganalisis efek pemberian ASI pada luaran infeksi saluran pernafasan pada beberapa kelompok usia balita. Kelompok ini juga pada penelitian ini juga melibatkan 16 penelitian yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan ini dikumpulkan berdasarkan kelompok bayi yang kurang dari 6 bulan. Kemudian ada 4 studi juga yang diikut sertakan dalam systematic review ini yang menganalisis luaran pemberian ASI pada kelompok yang lebih dari 6 bulan. Hasilnya seperti apa? Nah, kita bisa lihat bahwa ini adalah besarnya risiko, ya, risiko terjadinya rawat inap karena infeksi respirasi, karena infeksi respirasi bawah atau yang kita sebut dengan pneumonia pada usia kurang dari 5 tahun. Pada gambar ini menunjukkan bahwa sekian penelitian ini menunjukkan bahwa mempunyai efek proteksi, bahwa ASI ini mempunyai efek proteksi yang mampu mengurangi risiko terjadinya rawat inap karena infeksi saluran pernafasan bawah pneumonia. Tidak, di sini kita bisa lihat pada kelompok anak yang minum ASI di bawah 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 8 bulan, sampai 24 bulan, semuanya mempunyai efek proteksi. Hasilnya sangat baik. Kemudian kita lihat hasil dari tentang luaran, tentang outcome bahwa terjadinya rawat inap karena infeksi pernafasan dan infeksi saluran pernafasan bawah dan pneumonia pada di bawah 5 tahun. Ini kalau dikategorikan berdasarkan pola menyusuinya, ya. Jadi mengkomparasi pola menyusui apakah dia full ASI sama sekali yang tidak ASI, ya. Kemudian yang ASI-nya sebagian campur dengan formula sama dibandingkan dengan yang tidak sama sekali minum ASI, ternyata hasilnya masih menunjukkan setelah digabung-gabung semua menunjukkan hasilnya signifikan, mampu menurunkan angka kejadian rawat inap karena pneumonia. Kemudian kita lihat angka faktor risiko, angka risiko terjadinya mortalitas atau kematian karena pneumonia. Kita tahu bahwa mortalitas karena pneumonia ini selalu kejar-kejaran antara pneumonia dengan diare, ya. Karena itu kita concern banget. Nah, ASI ini ternyata untuk kejadian mortalitas atau kematian pada bayi ini dari hasil systematic review ini menunjukkan bahwa dari 4 penelitian ini pada tahun 2005, 2000, 2001, dan 2000 ini menunjukkan secara konsisten, secara signifikan mempunyai faktor protektif untuk menurunkan angka kematian. Kemudian kita berikutnya yang dibahas dalam penelitian ini
ini mengenai luaran atau outcome infeksi respirasi, prevalensi atau incidence kejadian, jadi kejadian penyakit infeksi respirasi, bisa pneumonia juga, ini menunjukkan hasil yang sama. Pada kelompok umur di bawah 3 bulan, 6 bulan, 3-6 bulan, 9 bulan, dan 1 tahun ini mempunyai efek yang sama. Jadi konsisten dengan hasil yang tadi saya sebutkan. Berikutnya adalah ini berdasarkan kategori breastfeeding-nya, jadi cara pemberian menyusuinya seperti yang saya jelaskan tadi, ini memang sedikit bervariasi, ya. Tetapi kalau digabung semuanya, dilakukan studi meta-analisis, ini menunjukkan bahwa ASI mempunyai efek protektif, ya, untuk menurunkan kejadian atau insiden dari penyakit pneumonia ini. Nah, kesimpulan dari systematic review ini menunjukkan bahwa yang bisa kita simpulkan dari penelitian dari WHO tahun 2013 ini adalah ASI ternyata mampu melindungi luaran infeksi respirasi, ya. Kemudian dia mempunyai level proteksi untuk morbiditas itu sekitar 30%. 50% ini mempunyai level proteksi 50% terhadap rawat inap dan 60% terhadap kematian. Jadi efek ASI ini tidak hanya menurunkan insiden infeksi respirasi, tetapi juga keparahan penyakit. Dan dari beberapa tahun terakhir, penelitian-penelitian sejak tahun 2000 itu sudah banyak, ada beberapa meta-analisis, systematic review yang konsisten dengan penelitian ini. Nah, berikutnya kita menginjak ke topik yang selanjutnya, yaitu apa yang harus diketahui oleh para dokter sekalian, teman sejawat, dokter, dan para medis perawat. Ini saya tentu tidak akan menguliahi, saya hanya melakukan refreshing kepada teman-teman sekalian. Apa yang harus kita ketahui tentang ASI, bagaimana ASI sampai bisa menurunkan angka kejadian, mengurangi keparahan, mengurangi kematian, ya, pneumonia. Bagaimana bisa? Seperti yang kita sudah pernah pelajari dulu, ya, pada saat kita pendidikan, bahwa ASI ini terbagi ada beberapa fase, ya. Fase ASI ini pada saat awal itu kita sebut dengan ASI, produksi ASI yang kita sebut dengan kolostrum. Kolostrum ini cairan kuning, ya, yang kental, kuning, dan jumlahnya cuma sedikit, sekitar 40-50 cc per hari, dan munculnya sekitar hari pertama, hari kedua, sampai hari keempat setelah melahirkan. Kemudian setelah itu, setelah kolostrum, maka dia akan berubah, produksi selanjutnya adalah yang disebut dengan transitional milk, ya. Ini diproduksi pada hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah partus, dan jumlahnya masih belum banyak. Maka wajar ketika kita melihat seringkali ibu hamil itu ketika kita lihat bayinya, visit dok, bayi anak air susu saya belum keluar. Ya, wajar karena memang masih belum waktunya, ya, masih sedikit-sedikit. Kita lihat kolostrum masih sedikit, transitional milk ini juga masih sedikit. Tetapi setelah hari ke-14, kita ada yang kita sebut dengan mature milk atau yang sudah matang, ya, sudah siap. Ini produksinya akan jauh lebih banyak. Dikatakan menurut beberapa sumber sekitar 600 sampai 900 ml per hari. Nah, ini sebagai ilustrasi bagaimana ASI itu secara penampakan dia mengalami perubahannya dari mulai 3 hari postpartum, kemudian 7 hari postpartum, 25 hari postpartum, 84 hari postpartum. Ini berbeda warnanya dan berbeda kekentalannya, kemudian tentu saja isinya pasti berbeda-beda sesuai dengan harinya. Makin lama
perubahannya banyak yang terjadi perubahan secara fisik yang bisa kita lihat dari ASI. Sekarang kita belajar tentang komposisi, mengingat kembali komposisi kolostrum. Kolostrum, cairan yang kuning tadi itu ternyata kaya akan beta karoten. Beta karoten ini prekursor vitamin A, warnanya kuning, sehingga kenapa kolostrum itu berwarna kuning, karena dia kaya akan beta karoten. Kemudian vitamin A ini penting sekali untuk melindungi terhadap infeksi dan sebagai bahan untuk pembentukan awal retina mata. Kemudian selain mengandung beta karoten dan vitamin A, dia juga mengandung sel darah putih atau sel-sel imun yang bertujuan untuk mencegah infeksi. Kita tahu seorang bayi yang lahir pada saat awal imunitas tubuhnya itu masih belum baik dalam hal mengatasi infeksi, karena memang secara fisiologis dia lebih dominan ke arah TH2 yang pada saat kehamilan itu diperlukan untuk menyesuaikan supaya janin tidak mengalami keguguran. Sehingga TH2 pada saat masa dalam kandungan itu masih ketika keluar TH2-nya masih dominan. Sehingga bayi akan rentan mengalami infeksi karena imunitas seluler, imunitas adaptifnya untuk mengatasi infeksi itu masih belum baik. Komposisi kolostrum kita tahu pada hari pertama ternyata ini kita bisa lihat, kita bandingkan antara kolostrum dengan mature milk. Untuk ternyata pada kolostrum ini dia kaya akan laktulosa, ya, maaf. Jadi dia mengandung laktulosa, kemudian protein dan lemak. Kolostrum pada mature milk ini laktosanya akan naik, begitu proteinnya akan turun, dan pada mature milk ini fatnya akan lebih tinggi daripada kolostrum. Jadi pada kolostrum yang tinggi itu adalah proteinnya. Kenapa proteinnya ini tinggi? Kita akan lihat pada slide-slide selanjutnya apa yang terjadi pada kolostrum sehingga proteinnya kok tinggi sekali. Komposisi kolostrum ini kolostrum sendiri sering disebut sebagai first immunization. Ternyata di dalam kolostrum protein yang tinggi tadi itu isinya adalah imunoglobulin, ya. Jadi imunoglobulin itu adalah antibodi yang diberikan dari ibu langsung ke anak yang berfungsi sebagai passive immunization. Jadi kekebalan yang langsung diberikan kepada ibu yang siap langsung digunakan untuk seorang bayi dalam menghadapi infeksi. Kemudian kita bisa lihat dari hari pertama, kita lihat pada imunoglobulin pada human milk, pada air susu ibu, imunoglobulin A-nya sangat tinggi. Ya, ini menunjukkan bahwa hari pertama kolostrum ini sekretory IgA-nya sangat tinggi. Jadi ini memberikan imunisasi secara pasif yang luar biasa di hari-hari pertama, di mana bayi masih rentan mengalami infeksi. Komposisi pada mature milk yang terbanyak pada ASI adalah air dan berfungsi sebagai menjaga status hidrasi bayi. Kemudian komposisi selanjutnya adalah lemak. Kita tahu bahwa di dalam ASI kalori yang dikandung pada ASI itu setengahnya itu berasal dari lemak. Dan penggunaan kalori ini sangat penting buat bayi dalam untuk memenuhi kebutuhannya. Kita tahu bahwa produksi ASI masih sedikit, tetapi kita tahu juga bahwa
di dalam lemak ini ada di dalam ASI ini ada lemak yang bisa memberikan energi yang cukup banyak buat seorang bayi. Lemak di ASI ini yang utama adalah dalam bentuk fosfolipid dan triacylglycerol. Dan selain itu didapatkan 167 asam lemak teridentifikasi, diantaranya adalah long chain PUVA, ya, LC-PUVA, yang kita tahu bahwa ini sangat bermanfaat untuk otak anak. Kemudian asam omega 3 termasuk yang disebut dengan DHA dan kolesterol. Lemak-lemak ini, asam lemak ini berfungsi untuk pembentukan retina mata, kemudian untuk pembentukan mielinisasi otak. Komposisi dari lemak pada mature milk ini ternyata dia bervariasi. Kita bisa melihat dari ilustrasi berikut bahwa pada saat awal atau yang disebut fore milk, jadi ketika seorang ibu menyusui, itu ada yang disebut dengan fore milk dan hind milk. Fore milk ini adalah pada susu yang keluar pada saat awal menyusui. Dan hind milk adalah susu yang keluar pada saat beberapa saat setelah dimulainya ASI, artinya yang paling belakang, ASI yang dikeluarkan belakangan. Ya, pada sekali menyusui. Ternyata ini berfluktuasi. Dan pada susu yang belakangan keluar, ini fatnya akan lebih tinggi. Sehingga kalau kita mengetahui tentang hal ini, maka penting sekali untuk seorang bayi itu minum sampai puas, ya, minum sampai dia kenyang dan menyelesaikannya dengan baik, ya. Yang optimal dikatakan sekitar 20 menit dalam hal menyusui. Kalau anak menyusui 5 menit selesai, 5 menit selesai, hampir pasti nanti kira-kira ada masalah pertumbuhan karena kalorinya kurang, karena fatnya juga kurang. Kita tahu bahwa pada saat fore milk ini kandungan lemaknya hanya sedikit, ya. Kemudian pada komposisi berikutnya adalah pada ASI dikandung protein. Dua protein utama itu adalah kasein dan whey. Dan pada ASI ini kandungannya berbeda dengan pada mamalia lain, ya. Dia pada ASI ini dia predominan whey, dan whey ini mengandung beberapa elemen yaitu alfa laktalbumin, laktoferin, lisosim, dan imunoglobulin. Keuntungan dari protein whey ini dia lebih mudah diserap dan dicerna, ya. Sedangkan kalau pada susu sapi misalnya, ya, pada susu sapi dia kandungan kaseinnya tinggi, sehingga kalau diminumkan ke manusia dia lebih susah untuk dicerna dan diserap. Tentu saja pada susu yang diproduksi pabrik, tentu kasein dan whey ini sudah diatur sesuai dengan ketentuan, ya, karena diusahakan supaya fisiologis mungkin. Ini kita bisa mengetahui ada perbedaan, ya, karena ASI manusia itu whey-nya dominan, maka ini perbedaannya dengan anak-anak dengan minum susu formula itu fesesnya akan lebih pada susu formula fesesnya akan lebih keras, ya, dibanding anak-anak dengan ASI, karena whey-nya ini mampu diserap dengan baik dan dicerna dengan baik. Dan selain itu komponen protein pada ASI ini mempunyai beberapa bahan bioaktif. Nanti kita akan belajar tentang bahan-bahan apa saja itu. Karbohidrat yang utama pada ASI itu berupa laktosa. Laktosa ini adalah suatu disakarida, yaitu gabungan antara glukosa dan galaktosa. Ini berfungsi untuk menyediakan energi, dan galaktosanya itu dipakai untuk pembentukan galaktolipid, ya, untuk sumber galaktolipid untuk pembentukan otak.
Selain itu ada komponen karbohidrat lain yaitu monosakarida, oligosakarida, dan glikoprotein. Oligosakarida disebut juga sebagai gula yang pendek-pendek dan tidak bisa dicerna. Ya, fungsinya ini sangat penting untuk kesehatan dari imunitas dari usus. Dia berperan sebagai prebiotik dan mempunyai bahan bioaktif. Selain itu ada beberapa vitamin yang kita tahu ya, pada ini penting untuk seorang bayi. Vitamin-vitamin ini diperlukan untuk proses metabolisme tubuh. Mineralnya juga ini yang kita ketahui, ada sodium, potasium, kalsium, fosfor, iron, dan zinc. Jadi mineralnya ada. Nah, ini akan menjelaskan kenapa tadi bukti ilmiah menunjukkan bahwa ASI ini sangat superior dalam mempunyai efek menurunkan kejadian, mengurangi keparahan, dan menurunkan angka kematian karena pneumonia. Ternyata di dalam ASI kita bisa lihat, jadi ada beberapa komponen bioaktif. Yang pertama didapatkan sel-sel imunologi. Kita bisa melihat kandungan ASI itu ada makrofag, kemudian ada stem cell. Makrofag ini kita tahu bahwa fungsinya adalah untuk melawan infeksi, ya. Kemudian stem cell itu untuk regenerasi. Selain itu juga didapatkan bahan bioaktif imunoglobulin yang kita tahu itu adalah antibodi untuk melawan infeksi, ya. Sekretory IgA ini berfungsi untuk binding, untuk menghambat ikatan patogen ke sel-sel mukosa dari seorang bayi. IgG dan IgM mempunyai efek antimikroba dan untuk anti infeksi, ya. Kemudian sitokain, kita lihat sitokainnya di dalam ASI itu kandungan sitokainnya itu banyak, ya, mulai dari IL6, IL7, IL8, IL10 yang mempunyai peran macam-macam, ya. Intinya ini berperan dalam proses membantu imunitas tubuh, ya, imunitas tubuh untuk mencegah untuk menekan proses inflamasi, untuk menghambat membantu mengatasi infeksi, ya. Kemudian kita ada TGF beta, interferon gamma, dan TNF alfa. Selain bioaktif yang tadi juga didapatkan kemokain. Kemokain itu suatu senyawa yang menarik sel-sel imun lainnya untuk bekerja sama, ya, untuk bekerja mengatasi infeksi. Kemudian juga ada cytokine inhibitors yang berfungsi untuk anti-inflamasi. Bahan bioaktif yang lain adalah kita bisa lihat ada cytokine inhibitor, kemudian selain itu juga ada growth factor yang berfungsi sangat esensial, ya, sangat penting buat tubuh seorang bayi. Beberapa growth factor ini mampu mempromot atau mampu meningkatkan kapasitas kemampuan untuk menumbuhkan jaringan, ya, pembentukan dari angiogenesis, ya. Bila ada sel-sel yang rusak itu bisa diregenerasi, ya. Eritropoietin juga gini kita tahu bahwa ini untuk pembentukan eritropoiesis dari seorang bayi. Kemudian ada hormon-hormon. Selain hormon-hormon juga ada metabolik hormon. Semuanya ini sangat penting. Jadi isinya ini banyak sekali yang sangat berguna buat seorang bayi, yang membekali seorang bayi untuk siap untuk hidup di dunia yang penuh dengan patogen, ya, penuh dengan risiko infeksinya sangat tinggi. Kemudian kita tahu juga di dalam karbohidrat ada oligosakarida, ya. Oligosakarida tadi saya sebutkan dia berfungsi sebagai prebiotik. Prebiotik itu makanan dari
dia berfungsi sebagai memberikan makanan, sebagai makanan dari sel-sel imun dari mikrobiota di usus, ya, mikrobiota di usus yang kita tahu bahwa peran mikrobiota itu sekarang luar biasa untuk bahwa kesehatan sel usus itu tergantung dari kesehatan mikrobiota ususnya. Bila mikrobiota ususnya bermasalah, anak bisa mengalami obesitas, anak bisa mengalami gangguan penyakit alergi, dan lain-lain. Kemudian ada musin, ya, ini berfungsi untuk mengeblok, jadi untuk menghambat infeksi dari virus dan bakteri. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan itu, maka kita sebagai dokter dan perawat, rekomendasi kita apa ya untuk bayi? Nah, yang terbaik adalah segera ya diberikan ASI, menyusui segera. Dan kolostrum penting banget, justru malah hari pertama itu harus segera memulai menginisiasi menyusui dan segera diberikan, dan semakin pinter netek bayinya, maka kolostrumnya bisa masuk ke dalam tubuhnya. Transfer imunisasi, ya, imunisasi pasif terjadi, transfer zat-zat bioaktif dari seorang ibu itu terjadi. Nah, sekarang yang menjadi krusial itu adalah bagaimana sih menyusui di era pandemi. Kita tahu bahwa SARS-CoV-2 ini penyebab dari COVID-19 ini penularannya adalah melalui droplets dan bisa aerosol, sehingga risiko menulari bayinya cukup tinggi. Ya. Ya. Saya merujuk pada konsensus atau rekomendasi yang diberikan oleh WHO. Sampai saat ini WHO memposisikan bahwa ASI saat ini tetap direkomendasikan, ya, pemberian ASI selama pandemi ini sangat direkomendasikan. Dikatakan bahwa sampai saat ini belum ada bukti yang cukup bahwa terjadi transmisi vertikal dari ibu ke bayi melalui ASI. Belum ada bukti yang cukup. Kemudian risiko penularan dari bayi, risiko penularan COVID-19 ke bayi ini rendah, ya, dan kalau terinfeksi biasanya akan mild dan asimptomatik, tetapi konsekuensi bila tidak mendapatkan ASI, risikonya akan jauh lebih besar. Karena kita tahu bahwa ASI itu efek proteksinya sangat tinggi, ya, dia mampu punya antivirus, ya, dia punya zat-zat bioaktif yang untuk mengerahkan antibodinya untuk menghambat dari penempelan virus atau bakteri lain. Jadi ASI ketika tidak diberikan kepada seorang bayi di era pandemi ini justru malah akan sangat berisiko. Bagaimana tentang pemberian ASI di era pandemi ini? Jadi bahkan pada seorang ibu yang dengan COVID-19 itu dikatakan boleh, ya, boleh memberikan ASI-nya, ya, kalau dia mau. Bahkan seorang ibu yang confirm yang positif COVID-19 itu boleh, tetapi harus dijelaskan resikonya. IDAE, Ikatan Dokter Anak Indonesia, sebelum bayi lahir dari seorang ibu COVID, sebaiknya dilakukan KIE terlebih dahulu tentang nanti bagaimana untuk penanganan masalah ASI-nya. Keputusan untuk memberikan ASI tentu berdasarkan diskusi orang tua dan dokter dengan memberikan diskusi yang baik, memberikan wawasan KIE yang baik kepada pasien untuk memilih, ya, menimbang-nimbang keuntungan dan kerugian pemberian ASI. Kita tahu bahwa penularannya lewat droplet dan aerosol, maka seorang ibu dengan COVID-19 itu meskipun boleh memberikan ASI, ya,
Tapi tetap harus melakukan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Ya, tentunya pemberian ASI pada seorang ibu yang confirm itu lebih ketat, ya, lebih ketat, yaitu memampukan bahwa seorang ibu itu harus siap untuk menjaga higienitas respirasinya dengan cara menggunakan masker dan rajin cuci tangan, ya, kemudian membersihkan, mendisinfektan setiap yang sudah kontak dengan tangannya, ya, misalnya kontak dengan payudaranya itu segera dibersihkan. Nah, kemudian selanjutnya kita dari apa yang sudah saya bicarakan ini, take home message-nya adalah bahwa ASI sampai saat ini adalah yang terbaik, tidak ada bukti evidence yang lain, ya, sampai saat ini masih yang terbaik. Dan ASI ini mempunyai kandungan nutrisi serta imunologi yang lengkap, yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa ASI juga telah terbukti dari kajian WHO 2013, dia mampu melindungi dari kejadian dan keparahan serta kematian akibat pneumonia. Dan sampai saat ini ASI tetap direkomendasikan untuk melindungi anak-anak di dunia ini di era pandemi dari COVID-19. Demikian yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut setelah paparan dari Dr. Wiweka. Demikian, Dok. Terima kasih.